warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arianto, guru mata pelajaran sistem robotik. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang komponen-komponen sistem robotik, yaitu adalah power supply. Power supply merupakan komponen penting dalam sebuah sistem robotik. Bisa kita lihat bahwa power supply ini menjadikan salah satu komponen utama dari sebuah sistem robot. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana power supply itu. Power supply atau catur daya adalah sebuah piranti elektronika yang berguna sebagai sumber daya untuk piranti lain, terutama daya listrik. Pada dasarnya, pencatu daya bukanlah sebuah alat yang menghasilkan energi listrik saja, tetapi ada beberapa pencatu daya yang menghasilkan energi mekanik dan energi yang lain. Ini adalah salah satu gambaran contoh power supply yang ada di komputer. Sedangkan yang ini adalah salah satu bentuk power supply yang biasa digunakan di elektronika. Sedangkan yang satunya ini adalah salah satu bentuk catu daya atau power supply sebuah kompresor. Atau yang disebut dengan kompresor ini banyak digunakan di bengkel-bengkel untuk mengisi ban atau udara pada sebuah ban. Nah, power supply di bidang listrik itu ada dua, yaitu adalah power supply AC, biasa disebut AC, ataupun power supply DC. AC sendiri itu kepanjangannya adalah alternating current, atau dalam bahasa Indonesianya itu arus bolak-balik. Bisa kita lihat gambarnya bahwa ini adalah tegangan, sedangkan garis ini adalah T atau waktu. Kemudian garis yang melengkung ini merupakan sebuah arus. Maka ini adalah salah satu simbol arus yang bolak-balik. Kemudian di sini ada sumber power supply listrik DC. Listrik DC ini kepanjangannya adalah direct current, atau dalam bahasa Indonesianya adalah arus searah. Nah, kalau dalam gambar grafiknya yaitu antara hubungan tegangan dengan waktu, time, itu adalah seperti ini. Jadi dia searah atau garis lurus seperti ini. Ini adalah gambar arusnya searah. Oke, kalau kita lihat lagi dalam klasifikasi konverter daya antara AC dengan DC, antara DC dengan AC, ini bisa dilakukan sebuah konversi atau melakukan konversi daya. Dan contohnya ini adalah AC dikonversi menjadi tegangan DC atau sumber arus DC. Ini menggunakan sebuah alat yaitu penyearah atau rectifier. Kemudian dari DC dirubah menjadi masih DC, cuman mungkin beda tegangan. Misalkan dari DC 5 volt dirubah menjadi DC 10 volt. Nah, ini atau sebaliknya dari DC 20 volt dirubah menjadi DC 5 volt. Ini menggunakan sebuah sistem chopper atau alat chopper. Kemudian bisa dirubah lagi dari tegangan DC atau arus sumber listrik DC menuju arus sumber listrik AC. Nah, ini menggunakan alat yang dinamakan inverter. Jadi kalau kita butuh listrik AC padahal sumber listriknya yang kita punya adalah DC, maka kita harus butuh alat yang namanya inverter. Contohnya bisa diaplikasikan di panel surya atau solar cell. Nah, di mana solar cell ini menghasilkan tegangan DC atau sumber arus listrik DC. Kemudian agar bisa dipakai untuk kebutuhan lampu rumah atau kebutuhan listrik rumah tangga, maka harus dibutuhkan yang namanya inverter. Inverter ini untuk merubah atau mengkonversi dari sumber tegangan DC menuju sumber tegangan AC. Nah, kemudian yang satu lagi adalah konversi dari AC ke AC. Ini menggunakan cyclo converter. Oke, ini adalah dua hal power supply listrik yang harus kita pahami, bahwa ada AC dan juga ada DC yang sering kita temui juga dan yang akan nanti kita akan gunakan. Jadi pahami benar-benar power supply itu seperti apa. Kemudian ada power supply listrik. Power supply listrik AC merupakan sebuah piranti elektronika yang mengeluarkan sumber listrik berupa arus bolak-balik atau yang disebut alternating current.
Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah salah satu proses atau gambaran dari proses dari power station atau pembangkit listrik, ya kan. Ini berupa pembangkit listrik tenaga uap, kemudian dari sebuah pemanasan, kemudian ada air sehingga menghasilkan steam atau uap. Uap ini kemudian akan memutar sebuah turbin akan menghasilkan ada sebuah sistem di sini untuk menghasilkan sebuah listrik. Listrik ini kemudian didistribusikan melalui tiang-tiang listrik atau power lines namanya, atau distribusi listrik ini kemudian masuk ke rumah-rumah sehingga dia menghasilkan listrik yang disebut listrik AC. Kemudian ada juga listrik yang dihasilkan dari solar panel atau panel surya. Nah, ini energi terbarukan yang banyak sekarang ini diimplementasikan. Nah, di sini bisa diintegrasikan atau menggunakan sistem hybrid antara solar cell dengan listrik PLN atau listrik yang sudah sering kita gunakan melalui distribusi oleh PLN. Nah, ini bisa diintegrasikan, baik itu nanti kita bisa menjadi sebagai supply untuk kebutuhan listrik mandiri, ataupun nanti malah bisa memberikan suplai listrik ke PLN. Nah, ini sekarang banyak diterapkan di Indonesia dan sudah mulai banyak digunakan sistem-sistem solar cell ini. Kemudian ada power supply listrik. Power supply listrik ini simbolnya adalah seperti ini. Jadi banyak di dunia kelistrikan atau elektronika itu menggunakan simbol listrik AC atau power supply AC ini seperti ini. Jadi kalau nanti menemukan simbol yang berupa seperti ini, bolak-balik seperti ini, jangan sampai bingung. Ini adalah salah satu simbol bahwa ini adalah power supply AC ataupun sumber listrik AC. Nah, kita lihat bagaimana sih power supply AC itu bekerja. Di sini ada simbol sumber power supply AC. Kemudian di sini ada simbol lampu. Kemudian di sini ada polaritas plus dan minus. Jadi kemudian ini adalah arah arus. Jadi proses arus ini arahnya seperti apa? Jadi kita lihat kalau yang ini adalah arusnya sampai sini mengalirkan, kemudian akan kembali lagi ke sumber lagi, karena proses power supply AC itu adalah bolak-balik. Jadi dia akan melakukan proses bolak-balik. Nah, sehingga lampu itu bisa menyala. Inilah salah satu karakteristik dari power supply AC atau alternating current, arus bolak-balik. Jadi kita bisa menggambarkan seperti ini. Oke, berikutnya di power supply jenis AC ini ada beberapa tipe jenis sumber listriknya, yaitu ada 1 fase dan 3 fase. Nah, 1 fase itu yang seperti apa sih? Listrik 1 fase adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan 2 kawat penghantar, yang satu sebagai kawat fase atau L dan yang kedua sebagai kawat netral atau N. Umumnya listrik 1 fase bertegangan antara 220 sampai 240 volt yang digunakan banyak orang. Nah, ini listrik 1 fase yang biasa kita gunakan di rumah-rumah untuk kebutuhan rumah tangga, ataupun yang biasa kita gunakan, yang banyak digunakan oleh masyarakat umum. Ini menggunakan sistem listrik 1 fase atau jenis sumber listrik 1 fase. Nah, kalau kita gambarkan dalam grafik itu listrik 1 fase itu seperti ini. Ini adalah salah satu grafik proses arus listrik yang bolak-balik atau 1 fase. Jadi dia hanya 1 line atau 1 kawat. Ya, jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, kalau dalam implementasinya yang kita banyak lihat di rumah tangga adalah adanya stop kontak, di mana dia menghasilkan listrik 1 fase atau sumber AC 1 fase. Nah, kalau kita biasa melihatnya adalah stop kontak seperti ini yang kita masukkan, sehingga ada sumber listrik yang untuk ngecas handphone, untuk menghidupkan laptop, untuk menghidupkan lampu dan yang lainnya.
Kemudian ada jenis sumber listrik yaitu 3 fase. Nah, listrik 3 fase adalah jaringan listrik yang menggunakan 3 kawat fase, yaitu biasa disebut R, S, T, dan satu kawat netral atau sering dibilang kawat ground. Menurut istilah, listrik 3 fase terdiri dari 3 kabel bertegangan listrik dan satu kabel netral. Umumnya listrik 3 fase bertegangan 380 volt yang banyak digunakan industri atau pabrik. Nah, di pabrik-pabrik itu banyak menggunakan sumber listrik 3 fase. Jadi jangan kaget kalau nanti berada di industri ataupun di bengkel mekatronika itu ada sumber listrik 3 fase. Kalau kita lihat grafiknya, grafik 3 fase, listrik 3 fase itu adalah seperti ini. Jadi ada tiga arus listrik yang mengalir, di mana mereka mempunyai sumber arus listrik atau grafik yang berbeda-beda. 3 jalur, 3 fase. Kalau satu fase berarti ada satu jalur. Kalau 3 fase ada 3 jalur arus listrik, kayak gitu. Jadi kita bisa gambarkan arus bolak-baliknya. Ini adalah arus bolak-balik. Nah, kalau dalam pengkabelan itu biasa disebut dengan kabel R, kabel S, kabel T, atau kabel netral. Jadi ada 4 kabel ini, R, S, T, atau netral, di mana ada pewarnaan tersendiri. Sehingga untuk pewarnaan ini digunakan untuk mempermudah antara setiap teknisi dengan teknisi lain untuk mengetahui bahwa ini adalah jalur kabel yang mana, R atau jalur kabel S atau jalur kabel T. Ini adalah salah satu bentuk simbol atau penandaan. Nah, kalau bentuknya stop kontak 3 fase itu adalah seperti ini. Jadi jangan bingung kalau nanti menemukan kok ada stop kontak yang sejenis seperti ini untuk apa. Nah, ini adalah salah satu bentuk jenis sumber listrik 3 fase di mana stop kontaknya adalah seperti ini. Oke, di mana di sini ada stop kontaknya. Oke, berikutnya jenis sumber listrik 3 fase. Nah, kalau kita sebagai gambaran, jadi di tiang listrik distribusi listrik itu ada beberapa kabel. Ya kan, ada 4 kabel di mana di sini ada R, S, T dan juga RST ya, kemudian ada netralnya, pasti ada seperti itu. Nah, jadi kalau kalian melihat jaringan listrik itu ada beberapa 4 kabel, itu adalah RST dan satunya adalah netral. Jadi jangan bingung kalau melihat tiang-tiang listrik atau gardu listrik. Nah, di sini adalah trafo untuk step up dan step down-nya. Nah, mungkin akan dijelaskan lebih detail nantinya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada 4 kabel di jaringan listrik itu, RST, red, atau mungkin ada yang merah, yellow, blue, netral. Nah, kita bisa lihat bahwa RST ini bisa kita manfaatkan untuk salah satu contoh ini adalah motor listrik yang mana dia membutuhkan sumber listrik 3 fase untuk hidup. Maka dia membutuhkan 3 jaringan kabel dan 1 netral yang masuk ke motor ini. Jadi motor ini bisa bekerja ketika mendapatkan sumber listrik atau jenis sumber listrik yang 3 fase. Ini banyak digunakan di industri. Sedangkan yang di rumah-rumah itu ada LCD, ada lampu, ada kipas angin, atau mungkin stop kontak. Stop kontak itu membutuhkan jenis sumber listrik yang 1 fase atau single pass. Maka dia distribusinya adalah kita bisa mengambil dari salah satu kawat dan juga netralnya untuk distribusi 1 fase. Begitu juga dengan lampu kita bisa mengambil dari jaringan listrik ini itu salah satu kawat saja. Jadi dari misalkan yang biru ini dengan yang netralnya untuk menghidupkan lampunya, atau mungkin yang kipas angin ini atau fan ini kita mengambil dari kawat yang jaringan merah ini untuk menghidupkan kawat. Jadi ini boleh-boleh saja karena syaratnya adalah 1 fase. Boleh menggunakan ngambil dari salah satu RST-nya, boleh. Jadi diikuti dengan netralnya. Ini salah satu contoh pengawatan dari atau pengkabelan dari
jenis sumber listrik satu fase ataupun jenis sumber listrik tiga fase. Jadi biar tahu bedanya listrik satu fase dan listrik tiga fase. Karena di mekatronika akan sering menggunakan jenis sumber listrik ini. Begitu juga berada di industri ataupun di listrik perumahan ataupun di kehidupan masyarakat nantinya ya, yang akan mungkin kalian akan sering temui. Jadi jangan bingung antara listrik satu fase dan listrik tiga fase. Oke, berikutnya ada power supply yang DC. Kalau tadi kita membahas power supply jenis AC, maka kita bahas tentang power supply jenis DC. DC ini merupakan sebuah piranti elektronika yang mengeluarkan sumber listrik berupa arus searah atau biasa disebut dalam bahasa Inggrisnya adalah direct current, makanya disingkat menjadi DC. Oke, ada beberapa jenis power supply DC. Di sini ada power supply DC yang atau adaptor, ya kan? Atau mungkin orang menyebutnya adaptor nih, salah satu contoh power supply DC. Kemudian ada baterai yang sering kita temui. Baterai ini macam-macam jenisnya, ada yang baterai AA, A3, baterai kotak, ya kan? Ada baterai yang berubah seperti ini, yang baterai jam, orang menyebut baterai jam. Terus ada baterai lipo atau baterai yang biasa digunakan di robot ataupun biasa digunakan di drone. Nah, ini menggunakan baterai-baterai yang seperti ini untuk custom dari sebuah sistem robot. Oke, kemudian ada ya aki yang mungkin sudah sering kita jumpai. Aki ini untuk menghidupkan kelistrikan di mobil atau motor, atau mungkin di robot juga membutuhkan aki, ataupun di sistem-sistem yang mana yang membutuhkan aki. Jadi jangan bingung, ada beberapa power supply DC. Nah, power supply DC ini simbolnya adalah seperti ini. Jadi jangan bingung kalau ada sebuah simbol-simbol gambar yaitu tentang power supply DC. Dia ada garis, kemudian ada strip. Nah, ini adalah salah satu bentuk simbol dari power supply DC. Kemudian ada lagi simbol yang lain, itu adalah dari garis, kemudian ada garis pendek. Nah, ini adalah salah satu simbol. Garis panjang ini adalah simbol plus atau positif. Garis pendek ini adalah simbol garis min. Gitu. Nah, ini simbol dari power supply atau baterai. Kemudian di sini ada bisa kita lihat bahwa garis panjang itu adalah power supply plus atau simbol dari baterai plus, sedangkan min itu adalah simbolnya garis yang lebih pendek. Nah, kita bisa lihat di sini juga bandingkan dengan yang tadi power supply AC dengan DC. Nah, kalau DC itu adalah berupa arus searah. Kita lihat di sini. Di sini adalah simbol baterai atau power supply DC. Sedangkan di sini adalah lampu. Kemudian ini adalah kabel. Kemudian arah panah ini adalah salah satu simbol dari arus. Nah, kita lihat arusnya. Di sini ada plus. Kemudian arusnya mengalir menuju ke lampu. Dia searah terus. Nah, searah terus. Ini adalah salah satu bentuk atau simbol dari arus searah. Jadi gambarannya adalah seperti ini. Kalau yang power supply AC dia bolak-balik. Ya, itu kenapa kok AC itu bolak-balik? Gitu. Oke, ini adalah salah satu bentuk sistem dari proses dari AC. Ya, power supply dari AC menuju DC. Ini jadi dari AC kemudian ada transfo, kemudian ada dioda, kemudian sampai pada power supply DC. Ini adalah salah satu bentuk rectifier dari rangkaian. Mungkin tidak akan kita bahas lebih detail, akan dibahas di elektronika. Kemudian di sini bagaimana sih membaca power supply DC? Nah, di sini adalah salah satu contoh power supply DC. Jadi kita bisa melihat di sini ada beberapa kode-kode. L ini adalah fase, N ini adalah netral, jadi ini adalah AC. Jadi power supply ini dikasih sumber AC satu fase dari AC 220 PLN. Dikasih yang di sini adalah fasenya, di sini adalah netralnya. Kemudian di sini adalah groundnya. Kemudian main V plus V ini adalah apa sih? Nah, plus V ini adalah positif dari
sumber DC itu sendiri, atau kalau di sini power supply-nya adalah 24 volt, maka di sini adalah mengeluarkan tegangan DC 24 volt di plusnya ini, entah itu di jalur yang ini atau jalur yang ini. Jadi nanti bisa pengambilan 2 di sini. Begitu juga dengan yang main V ini adalah 0 voltnya. Nah, di sini bisa dikasih untuk 0 voltnya. Kemudian kalau kita ingin mengatur tegangan dari 24 volt ini, mungkin bisa diatur dari range berapa sampai range berapa sesuai dengan spesifikasi dari power supply ini, atau yang disebut dengan adjust voltage. Jadi pengaturan atau dari tegangan, voltage adalah tegangan, adjust itu adalah pengaturan. Oke, ini salah satu membaca dari power supply. Jadi jangan bingung kalau melihat power supply seperti ini, bagaimana sih membacanya, bagaimana sih merangkainya. Oke. Kemudian di sini kita bisa lihat lagi spesifikasi dari sebuah power supply. Kita lihat AC input 110 atau 220 volt. Berarti AC ini, power supply ini bisa bekerja ketika dikasih tegangan AC dengan tegangan 110 volt ataupun 220 volt. Jadi dia dikasih inputnya di sini boleh AC dengan tegangan 220 volt ataupun 110 volt. Kayak gitu. Jadi di sini bolehnya adalah 110 volt atau 220 volt AC inputnya. Kemudian ada DC output. Jadi outputnya adalah tegangan DC. Dia bekerja pada tegangan berapa sih? Dia akan mengeluarkan, power supply akan mengeluarkan tegangan 5 volt dengan arusnya adalah 3 ampere. Jadi arus yang mengalir dari power supply ini adalah 3 ampere. Tegangannya adalah 5 volt. Jadi yang akan keluar dari power supply dari plus dan minus ini adalah 5 volt kalau dari power supply ini. Kemudian arus yang mengalir itu adalah 3 ampere. Bisa jadi 10 ampere, 5 ampere, itu tergantung dari spesifikasi dari power supply. Jadi jangan bingung kalau kalian membaca ini power supply-nya tegangannya berapa gitu. Power supply-nya mengeluarkan tegangan berapa sih power supply DC ini? Nah, jadi kita harus melihat dari label spesifikasi dari power supply ini. Kita lihat lagi di sini, power supply jenis ini, dia AC inputnya berapa? 110 sampai 220 volt. Jadi boleh dikasih tegangan AC input ini 220 volt dan atau 110 volt. Kemudian power supply jenis ini dia mengeluarkan tegangan DC output yaitu adalah 24 volt. Nah, jadi dia mengeluarkan tegangan 24 volt DC dengan arusnya adalah 5 ampere. Jadi jangan bingung ketika membaca tegangan power supply. Oke, berikutnya power supply itu selalu erat dengan yang namanya charger. Power supply DC ini selalu erat dengan namanya charger, baik itu untuk charger baterai, aki, dan lain-lain. Charger atau pengisi baterai adalah piranti yang digunakan untuk mengisi energi dalam baterai dengan memasukkan arus listrik melaluinya. Arus listrik yang dimasukkan tergantung pada teknologi dan kapasitas baterai yang diisi ulang tersebut. Oke, kita lihat yang sering kita jumpai adalah charger baterai untuk handphone kita, ya kan. Nah, itulah salah satu charger untuk mengisi daya baterai yang ada di handphone kita. Ada lagi charger atau pengisi untuk aki. Nah, ini salah satu contoh untuk pengisi aki. Jadi aki itu ada chargernya agar diisi ulang. Kemudian ada charger baterai lipo. Nah, ini kebanyakan di dunia robotika ini menggunakan charger yang seperti ini, charger baterai lipo. Ada lagi yang sekarang ini sedang dikembangkan di Indonesia, ini adalah mobil listrik, tentang mobil listrik. Jadi ke depan kemungkinan akan ada banyak mobil listrik yang akan ada di Indonesia, sehingga dibutuhkan sebuah charger atau charger listrik untuk mobil listrik. Kalau sekarang ini itu kan banyakkan mobil menggunakan bahan bakar, kemudian ada pom bensin. Nah, ke depan itu akan ada banyak mobil listrik, kemudian akan ada banyak pos-pos pengisian baterai untuk mobil.
Jadi ini adalah peluang dan tantangan ke depan untuk mekatronika untuk pengembangan teknologi di Indonesia. Jadi jangan bingung kok ada mobil listrik, kemudian kok ada pengisian baterai dari mobil listrik. Nah, ke depan akan seperti ini. Gitu. Dan juga tidak hanya di mobil, mungkin di penerapan kendaraan-kendaraan yang lain. Oke, mungkin sampai di sini penjelasan dari power supply yang mungkin masih secara gambaran umum, secara konseptual, yang mana nanti akan banyak kita gunakan dan banyak kita implementasikan di sistem robotik. Jadi jangan bingung ketika nanti berhubungan dengan power supply atau power supply yang banyak jenisnya. Jadi silakan pelajari dengan baik. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan pertanyaan tersebut. Insya Allah kalau saya bisa saya akan jawab. Terima kasih sayang Hari dalam penjelasan tentang power supply ini. Terima kasih telah memahami dengan baik dan semoga ilmunya dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.